Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi terkait dengan banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi pemukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biarkan saya kira di pemerintah pusat ya, kita fokus untuk pemulihan, evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya, biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku dan uang kuliah mereka pasti terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Sebenarnya juga dari Aceh, saya dari Biren gitu. Jadi kemudian tahunya karena memang keluarga di sana banyak yang lost kontak, sulit dihubungi, nggak ada sinyal, mati lampu. Nah jadi dari situ akhirnya kepikiran juga mau bantu ke sana, tapi juga bingung gimana. Akhirnya yang pertama terpikirkan adalah bantu teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, karena mereka juga pasti kesusahan, nggak dapat kiriman dari orang tua, belum dapat kabar dari orang tuanya di sana. Nah akhirnya kita inisiatif untuk bantu teman-teman mahasiswa untuk ngasih sedikit bantuan untuk mereka bisa makan di sini. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah dengan ada program ini untuk kami yang mahasiswa yang terdampak memberi dapat bantuan dan juga keringanan lah untuk bisa jadi sekedar hanya untuk makan bisa dapat bantuan. Alhamdulillah cukup terbantu, saya dengan teman-teman Aceh juga sangat terbantu ya, karena memang banyak juga teman-teman yang masih nunggu kiriman dari keluarga juga nggak bisa dihubungi sama sekali, keluarga yang di sana juga. Akhirnya dengan ada ini seenggaknya tertolong lah untuk teman-teman yang masih di sini nunggu kabar dari keluarga. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin mengajak seluruh kementerian evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada pasca bencana yang menerjang beberapa daerah di Sumatera. Dalam kegiatan workshop kepala sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat kemarin Senin, Caimin mengajak semua pihak untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini.
Dirinya pun menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Caimin mengirim surat kepada 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri SDM Bahlil Hadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, guna mengajak seluruh kementerian terkait dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakannya. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah, bahasa ilmunya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total selesai semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Saya mau lady, Kak. Pemirsa, dua korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang masih dirawat di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan pada Larang. Sementara 1 korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah. 2 korban kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipularang ini mengalami luka di kepala dan juga tangan. Sementara 3 korban terluka lainnya telah dipulangkan. 1 korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah RS Cahya Kawaluyan pada Larang. Kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipularang kilometer 112 terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan. Kebetulan hanya 2 orang dari pengemudi Toyota Hiace berikut penumpangnya. Yang lainnya bisa pulang. Kondisi yang lukanya yang dirawat di sini, lukanya di bagian kepala yang terlihat, dan penumpangnya juga sama di bagian kepala. Masih ada orang di dalam. Serius kamu? Masih ada itu. Itu masih ada si Om di dalam. Detik-detik usai kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 112 arah Jakarta terekam kamera pengguna jalan. Nampak sebuah mobil ringsek parah, sementara di dalamnya terdapat penumpang yang juga terluka parah. Di bawah itu? Itu kena juga grup kita tadi. Doi, aman. Ada 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini, yakni sebuah truk dan 8 mobil pribadi. Diduga kecelakaan terjadi karena sebuah truk dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong dan hilang kendali. 1 orang tewas di lokasi, sementara 5 orang lainnya terluka parah. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan pada Larang. Ini terdapat 6 korban, 1 meninggal dunia, 5 orang luka. Terjadinya tabrakan beruntun karena pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraan. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dan rusak parah dievakuasi petugas Jasa Marga. Sementara Satlantas Polres Cimahi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.